Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita di channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya tersendiri untuk menemani Anda dan berdiskusi kepada Anda semuanya. Selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Dan mari kita lanjutkan kajian kita. Nah, sobat, pasti setiap manusia di dunia ini menginginkan pendidikan yang terbaik. Tentu kita sudah mengetahui bahwa salah satu negara yang terbaik yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia ada di Eropa sana. Ya, negara Finlandia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan ini sudah tidak diragukan lagi. Ada Finlandia, kemudian Jerman, dan juga ada negeri adidaya yaitu Amerika Serikat. Dan tentu masih banyak ya negara-negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia yang tidak bisa saya sebutkan. Tetapi Finlandia merupakan negara yang nomor wahid untuk urusan sistem pendidikan. Selain di benua Eropa, ada juga di benua Asia negara yang memiliki sistem pendidikan yang terbaik, yaitu sebut saja ada Jepang dan juga Korea Selatan. Tetapi pada episode kali ini kita akan terfokus kepada negeri Sakura Jepang, di mana negeri Sakura Jepang ini ternyata dulu pernah menjajah walaupun hanya sebentar di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat masyarakat dan penduduk Jepang pada umumnya itu memiliki integritas yang tinggi, kedisiplinan yang tinggi sejak dini. Kenapa? Karena pendidikan anak SD atau pendidikan sekolah dasar di Jepang itu berbeda dengan di Indonesia. Nah, apa bedanya antara perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan mari kita flashback kepada sekolah dasar kita. Check it out. Pendidikan di Indonesia itu banyak sekali keberagamannya. Sebut saja ada pendidikan sekolah dasar, ada pendidikan menengah, ada menengah atas bahkan sampai perguruan tinggi, pasca sarjana bahkan yang paling tinggi sampai ke doktoral bahkan ada postdoktoral. Jadi begitulah jenjang pendidikan di Indonesia secara ringkas dan secara umum ya. Tetapi di Jepang sebetulnya agak mirip-mirip dengan Indonesia, di mana di Jepang itu ada juga SD, kemudian ada sekolah menengah, bahkan sampai tingkatan universitas dan pasca sarjananya. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal ada sebuah istilah taman kanak-kanak ataupun pendidikan anak usia dini atau pendidikan Islam anak usia dini atau apapun itu yang berhubungan dengan pendidikan anak kecil atau pendidikan ketika sekolah dasar ya. Jadi di Jepang sebetulnya juga sama, ada pendidikan sekolah dasar yang sama dengan di Indonesia. Uniknya adalah di Jepang sama-sama menekankan atau mewajibkan siswanya untuk sekolah SD selama 6 tahun. Ini juga sama dengan Indonesia, di mana sekolah dasar biasanya ditempuh pendidikannya selama 6 tahun. Beda lagi kalau Anda pernah tidak naik kelas. Yang pernah tidak naik kelas, mungkin Anda bisa flashback bagaimana sulitnya dulu ketika pada waktu itu zaman-zaman Orde Baru ya. Kalau saya masih SD, ada catur wulan 1, catur wulan 2, catur wulan 3, baru ada kenaikan kelas melalui Eptanas dan seperti itu. Kira-kira kalau tidak salah. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan kita, yaitu di Jepang itu ada sekolah dasar, di SD juga di Indonesia juga ada sekolah dasar yang disebut dengan SD. Tutwuri Handayani, dasinya kan seperti itu, merah putih. Nah, ini akan menjadi fokus kajian kita dan fokus pembahasan kita di episode kali ini. Nah, apa sebetulnya perbedaan antara SD di Jepang dan juga SD di Indonesia? Nah, perbedaan yang pertama adalah ternyata di Jepang anak SD yang biasanya rata-rata umur 6 tahun itu biasanya di Jepang wajib memasukkan anaknya ketika usia 6 tahun kepada SD yang ada di sana. Dan di sana di Jepang itu ada sebuah kebijakan di mana orang tua itu ternyata harus memasukkan anaknya ke sekolah dasar yang ada di daerahnya, bukan di daerah yang lain. Ini berbeda
dengan kondisi di Indonesia, di mana biasanya ada sekolah favorit dan juga ada sekolah non favorit. Di sana di Jepang semuanya sekolah rata-rata sekolah favorit. Kenapa? Ya karena kembali lagi ke tadi, Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki sekolah sistem pendidikan terbaik di dunia selain negara Eropa, di Finlandia dan Eropa lainnya. Jadi tidak ada sekolah favorit dan sekolah non favorit, semuanya favorit di Jepang itu. Kemudian yang kedua, di Jepang pendidikan SD itu ternyata hanya dimulai ketika kelas 4, 5, dan 6. Kelas 1, 2, 3 mereka tidak belajar, sama sekali tidak belajar. Tapi beda dengan di Indonesia, di mana kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka sudah dicekoki dengan pembelajaran, hafalan dan seterusnya. Bahkan di TK pun mereka sudah dicekoki dan diberikan pelajaran-pelajaran untuk mempersiapkan ketika mereka memasuki jenjang sekolah dasar. Bahkan ada pendidikan Islam anak usia dini yang bertujuan untuk mengintegrasikan atau memperkenalkan pendidikan Islam, pendidikan karakter Islam secara menyeluruh kepada anak usia dini atau sebelum usia SD, dan ternyata hasilnya adalah ketika mereka sudah dewasa banyak mereka-mereka dalam tanda kutip, tidak semua, mereka yang pernah mengenyam pendidikan Islam anak usia dini malah mereka trauma dengan pembelajaran-pembelajarannya, atau bahkan mereka tidak bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan atau mengintegrasikan antara pendidikan moral dalam hal ini kepada pendidikan keseharian di masyarakat. Tentu tidak semuanya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan anak Jepang ketika mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3? Mereka ternyata orang Jepang mempercayai dan meyakini bahwa usia 6 tahun ketika mereka awal masuk SD kelas 1, 2, 3 tidak usah diberi pelajaran apapun. Mereka fokus diberikan pendidikan moral dan budi pekerti. Hal inilah yang sangat ditanamkan oleh orang Jepang. Sehingga kita mengetahui kalau di Jepang itu orangnya sangat disiplin, jujur, kemudian pekerja keras, kreatif, cerdas, pintar, dan seterusnya. Semua itu berkat bimbingan dan berkat usaha-usaha orang Jepang. Ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka tidak memberikan pelajaran apapun selain pembelajaran budi pekerti, karakter dan juga kejujuran serta kedisiplinan. Nah, kemudian kalau di Indonesia ada juga pelajaran seperti itu yang disematkan kepada pelajaran PKN atau pelajaran moral Pancasila kalau zaman dulu. Tetapi bedanya hanya sebatas teori. Tapi kalau di Jepang langsung praktek. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 langsung praktek kepada kehidupan di sekolah dan juga di luar sekolah. Jadi 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Cukup lumayan lama waktu 3 tahun itu. Dan ini dihabiskan oleh orang Jepang untuk mendidik anak-anaknya, menanamkan karakter sejak dini. Kemudian ada sebuah pendidikan karakter di Jepang yang dikenal dengan Doiku Kyoiku, ya, atau disebut dengan pendidikan karakter ala orang Jepang. Bahasa Jepangnya kalau saya tidak salah berbunyi Doiku Kyoiku. Itu adalah pendidikan karakter ala orang Jepang, di mana kita sudah bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang Jepang itu sampai sekarang di dunia modern. Orang Jepang masih sangat ramah, masih sangat jujur, masih sangat disiplin, kemudian mereka pekerja keras, cerdas, kreatif dan seterusnya. Ya tentu tidak semuanya, tapi memang rata-rata anak-anak di Jepang ketika usia sekolah mereka sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai karakternya. Berbeda dengan di Indonesia, tawuran di mana-mana, PR-nya sangat banyak dan seterusnya. Sehingga ini membuat kejenuhan dalam sekolah. Kemudian di Jepang itu masuk pukul 8 atau jam 8 dan pulang jam 3 sore, kadang jam 2 sore. Ini saya ambil dari berbagai sumber karena saya belum ke Jepang. Mudah-mudahan Anda yang melihat video ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ke Jepang ya, agar kita bisa meniru atau setidaknya bisa mengaplikasikan pendidikan di sana dan pendidikan di Indonesia ini. Nah, jadi di Jepang itu masuk jam 8, kemudian pulang jam 2 ataupun jam 3 sore. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu masuk jam 7, bahkan ada salah satu sekolah sekarang yang masuknya jam 5 di salah satu pulau di NTT ya, di Nusa Tenggara Timur. Ada tuh sekolah yang masuk jam 5 pagi, kemudian pulang
seperti biasanya jam 12 ataupun jam 1. Ini berbeda dengan di Jepang. Jadi di Jepang itu jam 8 baru masuk, jam 2, jam 3 itu mereka baru pulang sekolah. Dan di jam terakhir orang Jepang atau sekolah SD di Jepang itu tidak memberikan pelajaran. Mereka diberikan relaksasi atau ketenangan ketika sudah menyelesaikan kegiatan sekolah pada hari itu. Dan besoknya mereka diharapkan bisa fresh kembali untuk melanjutkan pelajaran di sekolah dasarnya. Lalu kemudian di Jepang sekolah dasar tidak ada PR. Tidak ada PR dan tidak ada tugas. Mereka senantiasa memfokuskan kepada hasil atau result dan berpikir kritis sejak dini, sejak usia sekolah dasar. Berbanding terbalik dengan sekolah dasar yang ada di Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwa PR-nya sangat banyak, guru mapelnya juga sangat banyak, belum lagi hafalan-hafalan yang harus dihafalkan oleh siswa-siswa ketika mereka sekolah dasar. Oke, baik, saya mengajak Anda untuk secara bijak dan secara objektif untuk menilai ini. Tentunya kita tidak semua sekolah di Indonesia seperti ini, tetapi ada beberapa yang banyak menerapkan hafalan-hafalan dan mata pelajaran yang itu pada dasarnya memberatkan siswa, membuat siswa bosan, dan membuat siswa itu menjadi tertekan akibat mata pelajaran yang ada di sekolah yang sangat banyak sekali. Belum lagi ada tugas-tugas tambahan dari guru mapelnya. Belum lagi kalau guru mapelnya tidak mengajar dengan baik dan seterusnya. Kemudian SD di Jepang itu mengenal yang namanya seragam sekolah. Jadi seragam sekolah itu di Indonesia juga ada sebetulnya. Tetapi bedanya kalau di Jepang seragam sekolah itu disediakan oleh pihak sekolah. Antara sekolah favorit di Jepang dan semua sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Kan di Jepang itu hampir tidak ada sekolah favorit dan non favorit. Semuanya favorit. Semuanya seragamnya diseragamkan oleh panitia sekolah atau oleh pihak sekolah, dan itu wajib, tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh diberi atribut-atribut lain, tidak boleh memakai seragam yang lain selain seragam yang disediakan oleh pihak sekolah, termasuk sepatunya. Ini juga sama dengan Indonesia. Di Indonesia kan seragam merah putih seperti itu. Ada yang swasta yang beda. Ada yang pakai celana kalau berdasarkan sekolah Islam, berbasis Islam. Tetapi kalau di Jepang itu bedanya semuanya wajib. Tidak boleh memakai pakaian atau atribut sekolah maupun sepatu, kemudian tas sekolah, ballpoint, sampai sedetail itu disediakan oleh pihak sekolah. Jadi kalau kita melihat di Indonesia kan ada tuh orang yang kaya beli sepatu bagus, ballpointnya bagus, tasnya bagus, pensilnya bagus, dan seterusnya. Biasa kan anak SD suka begitu. Kalau dulu zaman saya masih kecil, masih SD, ada sepatu yang bisa menyala ketika diinjak. Nah itu biasanya dibawa tuh ketika sekolah. Jadi orang Indonesia dalam hal ini, dalam hal seragam saja, mereka biasanya istilahnya ada strata sosial. Kalau anaknya orang kaya pakai pakaian yang beda, sepatunya mahal. Tapi kalau orang yang rada-rada ekonomi menengah ke bawah, mereka memakai sepatu yang ala kadarnya. Bahkan sepatunya ada yang sampai sobek. Nah di Jepang nggak ada seperti itu. Orang kaya, orang miskin, orang-orang yang sekolah di SD semuanya sama. Karena disediakan dan ini diwajibkan. Harus seragam. Baik orang menengah ke atas ataupun menengah ke bawah di Jepang itu diselaraskan. Sampai ke pensil-pensilnya. Sampai ke hal yang paling kecil di sekolah. Atribut-atribut sekolah semuanya harus sama. Sehingga kalau kita melihat film-film di Jepang atau di Korea, itu kan seragamnya unik-unik gitu. Dan semuanya sama. Walaupun mereka glowing, mereka nggak glowing, semuanya sama. Dan itu menandakan bahwa di Jepang itu harus bekerja sama dan juga menjunjung tinggi kebersamaan itu. Sehingga seragamnya selaras. Ini berbeda dengan di Indonesia. Dimana kalau misalkan tahun ajaran baru, para ibu-ibu, para bapak-bapak, dan para orang tua berbondong-bondong membelikan anaknya sepatu baru yang terbagus dan yang terbaik. Demi apa? Demi penampilan anaknya. Padahal penampilan itu tidak menjamin anak itu akan sukses, akan berhasil ketika menghadapi pelajaran di sekolah dasar. Tentunya
kalau ya memang sih tingkat kepercayaan dirinya akan bagus, akan tinggi, tetapi lebih bagus lagi ketika seragamnya diseragamkan, pensilnya diseragamkan, tasnya diseragamkan, sepatunya apapun itu atribut sekolahnya diseragamkan oleh pihak sekolah. Ini bertujuan untuk tidak membagi-bagi strata sosial, tidak membagi-bagi kelompok-kelompok antara orang yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Karena dunia pendidikan itu milik bersama. Dunia pendidikan itu tanggung jawab bersama. Sehingga itulah tujuan orang Jepang. Kenapa orang Jepang itu sampai sekarang integritasnya sangat tinggi. Kemudian moralnya juga sangat bagus. Ya belum lagi karena orang Jepang itu mewarisi prinsip-prinsip Bushido. Ya di video-video saya pernah membahas apa itu Bushido. Bushido itu adalah sebuah konsep cara berpikir orang Jepang, tata cara atau tata krama yang dipakai oleh para samurai zaman dulu di abad pertengahan untuk mempertahankan harga dirinya. Jadi harga diri di Jepang itu nomor satu. Ya ini mirip-mirip dengan salah satu suku yang ada di Indonesia itu orang Madura. Saya juga pernah membahas itu perbedaan antara orang Jepang dan juga orang Madura. Nah, jadi seperti itulah kira-kira perbedaan sekolah dasar yang ada di Jepang dengan sekolah dasar yang ada di Indonesia. Silakan Anda nilai secara objektif, secara bijaksana, dan mudah-mudahan bagi siapa saja yang pernah melihat video ini atau yang ingin mengomentari video ini, mari kita berkomentar. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia tambah maju, tambah sukses, dan pastinya anak-anak kita atau generasi-generasi kita akan merasakan pendidikan yang juga sangat bagus di apa ya di pokoknya di masa depan ya. Jadi bukan tanpa embel-embel apapun. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada keterangan saya yang agak kurang lengkap, mari kita diskusikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.